Sesaat kemudian, pusaran samudera raksasa muncul dari laut, bayangan hitam raksasa perlahan naik. Seekor naga buaya Chang raksasa muncul di atasnya, dan sesosok berdiri di sana, Long Yi. Ayah, dia sangat familiar dengan tempat ini, kan? Kalau begitu, biarkan dia membawa kita ke benua doa, kata Xiao Yan. Naga jahat Chang merintih beberapa kali, dan Long Yi mengangguk pelan sebelum menatap Xiao Yan. Xiao Chang berkata bahwa perang telah pecah di benua doa, membuatnya sangat berbahaya. Tidak perlu khawatir, biarkan saja dia memimpin jalan. Xiao Yan bergerak dan mendarat di atas kepala naga itu. Ia langsung duduk bersila, dan aura ganas dan mendominasi terpancar dari tubuhnya, membuat naga jahat Chang gemetar. Tanpa basa-basi lagi, ia memimpin kedua leluhur Chang di atas. Naga jahat Chang melepaskan kecepatannya yang seperti kepalan tangan, menjelajahi lautan. Memasuki dan keluar dari dunia pegunungan dan lautan, Doqi dan Yuan Qi di sini ternyata sangat kaya. Saat mereka mengarungi lautan, mereka bisa merasakan aura kuat di sekitar mereka. Meskipun jauh lebih rendah daripada Xiao Yan, itu menunjukkan bahwa kekuatan tempur dunia laut dan gunung sangat kuat. Dilihat dari ini, dapat diprediksi bahwa situasi seluruh dunia laut dan gunung akan lebih kuat daripada Sensi. Mereka bukan manusia, tetapi mewarisi garis keturunan dari berbagai ras binatang. Ini adalah keuntungan yang tidak dapat ditandingi manusia dalam hal warisan. Xiao Yan mendongak. Lautan itu sangat indah. Tidak selalu dalam dan gelap. Sebaliknya, itu bersinar dengan berbagai kecemerlangan, dan seluruh lautan penuh vitalitas. Berbagai ikan berkerumun dari karang warna-warni di dasar laut. Sayap naga. Pernahkah Anda melihat pemandangan yang begitu indah? Xiao Yan bergumam, dan Long Yi juga terpesona olehnya. Itu benar-benar indah. Saya telah melihat ratusan bunga dan gunung dan sungai, tetapi saya tidak menyangka akan ada negeri dongeng seperti itu di laut. Long Yi berbicara. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Yan langsung mengangkat alisnya. Ini tidak seperti gaya bicara Long Yi. Menurut pemahaman Xiao Yan, Long Yi seharusnya hanya bisa mengucapkan dua kata. Yaitu, cantik. Ayah, aku juga akan tumbuh dewasa. Ibuku bilang aku bodoh. Kiu-kiu tidak akan menyukaiku. Mereka juga bilang aku harus lebih manis seperti ayah. Long Yi menggaruk kepalanya dan terkekeh. Mulut Xiao Yan berkedut ketika mendengar ini. Ia menunjukkan senyum canggung. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Kumohon, aku suka kata-kata manis ayah. Ayah, aku memberikan segalanya dengan tulus, kata Xiao Yan serius. Long Yi menyeringai. Senyumnya semakin lebar. Namun, Long Yi tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti ia akan dapat bertarung bersama ayahnya. Long Yi berkata bahwa ia berlatih dengan tekun. Tingkat ketekunan yang ia curahkan sungguh di luar imajinasi. Seperti Xiao Yan, ia telah menanggung pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ia tidak memahaminya, ia dapat merasakan aura jahat yang terpancar dari Long Yi. Aura jahat itu, yang hanya bertahan melalui pertempuran dan pembantaian yang terus-menerus, sangat kuat dalam tubuh Long Yi. Terlebih lagi, Long Yi, sebagai entitas utama 9 yin, sudah memiliki langit-langit yang sangat tinggi. Dengan melahap binatang buas, ia dapat meningkatkan garis keturunannya. Ini bukan insiden Sensi, kita sudah meninggalkan Sensi. Ini adalah dunia gunung dan laut. Kau seharusnya merasakan kehadiran binatang buas di mana-mana. Xiao Yan berbicara perlahan. Ia sudah bertanya pada Long Yi sebelumnya. Ayah, apa ayah bilang ayah akan menjadi raja di dunia gunung dan laut ini? Tapi aku khawatir aku masih jauh dari cukup kuat saat ini. Long Yi telah mencapai tingkat pertama keabadian ilahi. Ini adalah anugerah dari garis keturunannya, yang memungkinkannya berkultivasi dengan kecepatan luar biasa, ditambah dengan pelonggaran aturan oleh Sensi. Kekuatan kebanyakan orang kuat meningkat pesat. Tidak masalah, ayo kita bangkit dan mencobanya. Tidak masalah jika kita tidak bisa menjadi raja, kata Xiao Yan dengan santai.
Sebenarnya, ia masih khawatir itu akan mudah. Jika ia benar-benar menjadi raja dunia gunung dan laut ini, itu berarti Long Yi harus tinggal di sini hampir sepanjang waktu. Ia lahir di Sensi. Jika ia bisa tinggal di Sensi, itu akan lebih baik. Tapi ia hanya di Sensi sekarang. Tapi ia tidak bisa memberinya keberuntungan sebesar itu. Arti raja dunia benar-benar berbeda. Garis keturunan utama 9 Yin Long Yi, Xiao Yan, tidak tahu batas atasnya, tetapi itu adalah garis keturunan yang dicari oleh dunia gunung dan laut. Garis keturunan itu sudah menunjukkan kekuatannya. Jika dia benar-benar menjadi raja gunung dan laut, mungkinkah Long Yi juga akan memengaruhi dunia kultivasi? Alam tertinggi memang tampak di luar jangkauan. Ini adalah alam yang bahkan yang mulia belum pernah capai. Namun seseorang harus selalu berani berpikir dan terus bergerak menuju tujuan. Sekalipun hanya ada secercah harapan, masih ada peluang untuk berhasil. Inilah yang dipikirkan Xiao Yan, tetapi sekarang ia tidak ingin memberi terlalu banyak tekanan pada Long Yi. Jadi ia bertindak lebih santai. Long Yi mengangguk, dan mereka berdua sesekali bertukar percakapan sederhana, tanpa terlalu terbebani. Long Yi melihat sekeliling dengan mata terbuka lebar. Meskipun ia bisa berbicara sedikit, ia masih sama seperti sebelumnya. Ia masih seorang anak laki-laki besar dengan pikiran yang sederhana. Waktu seolah tidak meninggalkan jejak padanya. Hatinya belum ternoda dan masih kosong seperti selembar kertas, membuat orang tidak dapat menolaknya. Ia memiliki perspektifnya sendiri tentang kehidupan dan dunia, yang tak seorang pun dapat ubah atau ganggu. Itulah sebabnya ia tidak berubah hingga hari ini. Long Yi menyukai Qiu Qiu, tetapi ia lebih mencintai Xiao Yan. Ia menghargai nyawa Xiao Yan di atas nyawanya sendiri, di atas segalanya. Xiao Yan mengeluarkan peta dari Qisuo dan perlahan membukanya. Naga buaya raksasa itu tidak main-main, ia memang sedang menukik menuju benua Qiqiu. Namun, tak lama kemudian naga buaya itu berhenti diam-diam dan lautan di hadapan mereka bergeser. Lautan itu bukan lagi biru tua, melainkan lautan ungu. Long Yi, mengapa ia berhenti? Xiao Yan bertanya kepada ayahnya. Ia berkata para penutur bahasa barat ada di depan. Mereka ahli dalam serangan sonik, sehingga berbahaya untuk memasuki dan menyerang alien. Long Yi berbicara, dan Xiao Yan sedikit mengernyit. Ia tidak ingin membuang waktu di sini. Situasi dengan Raja Harta Karun Surgawi masih belum jelas. Lebih baik segera menuju benua doa. Xiao Yan segera mengaktifkan jiwa gerak Void-nya, mencoba menyalurkan kekuatan jiwa tersebut secara langsung dan menyebar melalui jiwa kekuatan. Namun, ia menemukan bahwa kekuatan jiwa gerak Void hanya dapat digunakan 1/10 dari kekuatan aslinya di dunia pegunungan dan lautan ini. Ini berarti jarak yang ditempuh sangat terbatas. Melihat peta, perlu melintasi setidaknya 3 samudera dan 2 benua untuk mencapai benua doa. Samudera dan benua ini sangat luas, dan bahkan menggunakan jiwa gerak Void untuk menyeberangi hanya satu samudera saja sudah merupakan batasnya. Tidak ada kekosongan di dunia pegunungan dan lautan, ini adalah alam pegunungan dan lautan tak berujung mereka, begitu luas sehingga seolah-olah semua alam berbintang telah menyatu, membentuk dunia yang luas dan tak berujung. Xiao Yan, dipenuhi dengan kekuatan naga, dan mereka berdua tiba-tiba melesat, meninggalkan naga jahat yang tertegun di belakangnya. Setelah kedua leluhur itu tiba-tiba menghilang, ia memeriksa ulang dan kemudian dengan cepat melarikan diri dengan tinjunya. Ketika Xiao Yan dan Long Yi muncul kembali, mereka sudah berada di udara di atas benua yang luas. Keduanya perlahan berjalan keluar dari celah lubang hitam di udara.